Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini kita masih senantiasa diberikan taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita semua bisa menjalankan salah satu kewajiban, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, ada dua musuh manusia yang selalu menggoda dan ingin agar manusia itu masuk dalam jeratan api neraka. Yang pertama adalah syaitan. Syaitan ini adalah musuh manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyaitana 'aduwwun fattakhidhuhu 'aduwwa." Sesungguhnya syaitan adalah musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Syaitan ini dahulu pernah menggoda Nabi Adam sehingga Allah murka dan mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Syaitan akan senantiasa menggoda manusia. Dari manapun, kapanpun, syaitan tidak pernah putus asa. Syaitan tidak pernah capek. Oleh karena itu, kita semua harus berjihad untuk melawan syaitan. Jangan takut, karena godaan syaitan, tipu muslihat syaitan sangatlah lemah. Allah berfirman, "Inna kaidasyaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu muslihat syaitan sangatlah lemah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam suatu hadisnya, "Idza dakhala Ramadan," ketika bulan Ramadan masuk, "futihat abwabul jannah," maka pintu surga akan dibuka. "Wa huliqat abwabun nar," dan pintu neraka akan ditutup. "Wasulsilat asyayatin," dan syaitan akan dibelenggu, syaitan akan dirantai. Oleh karena itu, di bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan, insya Allah syaitan akan dibelenggu. Atau minimal tipu muslihat syaitan akan dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fenomena yang terjadi, mungkin banyak sekali dari kita, orang-orang yang jarang mau pergi ke masjid, mau membaca Al-Quran. Tetapi ketika bulan suci Ramadan datang, kita berbondong-bondong, ringan sekali untuk mendatangi masjid, untuk membaca Al-Quran. Itu semua diantaranya adalah karena syaitan telah dibelenggu atau syaitan telah dilemahkan di budayanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, musuh manusia yang kedua adalah nafsu. Nafsu ini selalu memerintahkan keburukan. Allah berfirman, "Innan nafsa la'ammaratum bisu." Sesungguhnya nafsu banyak memerintahkan keburukan. Oleh karena itu, kita senantiasa harus berjuang melawan nafsu. Nafsu tidak bisa dimatikan. Berjuang melawan nafsu termasuk perjuangan yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu saat pulang dari peperangan yang besar, tetapi Rasulullah mengatakan, "Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar." Kami baru saja datang dari perang yang kecil, padahal perang itu besar, melawan orang kafir sampai berpuluh-puluh atau ratusan yang menjadi korban nyawa. Tetapi Rasulullah mengatakan itu perang yang kecil.
Kemudian kita akan menghadapi musuh yang besar. Kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wa ma jihadul akbar? Qalu jihadun nafsi. Para sahabat bertanya, apakah perang yang besar itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, perang melawan hawa nafsu. Nafsu selalu ingin senang untuk sesaat ini. Nafsu tidak pernah berpikir akibat dampak dari perbuatan yang akan terjadi kalau kita melakukan ini. Itulah karakternya nafsu. Tidak pernah mau berpikir dampak akibat yang akan terjadi. Contoh saja, seandainya ada orang yang mengkonsumsi narkoba, yang kecanduan narkoba, itu mereka hanya ingin senang sesaat. Yang penting happy saat ini, tanpa berpikir dampaknya untuk kesehatan, dampaknya untuk ekonomi, dampaknya untuk keluarga, bahkan kadang-kadang nyawa pun yang melayang, penjara yang mengancam tidak juga dipikirkan. Itulah ciri khasnya nafsu. Makanya kita semua harus berperang melawan nafsu, tidak boleh putus asa. Para ulama pernah mengatakan, as-sa'adatu kulluha fi ayyamlikar rajulu nafsahu. As-sa'adatu keberuntungan, kulluha semuanya keberuntungan yang hakiki adalah fi ayyamlikar rajulu nafsahu. Jika ada orang bisa mengendalikan hawa nafsu. Tetapi sebaliknya, wasyaqawatu kulluha fi antamlikahu nafsuhu. Kecelakaan yang besar jika kita dikendalikan oleh hawa nafsu. Al-kais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Kemudian dia beramal, berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Itu adalah orang yang cerdas. Lalu bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu? Cara kita mengalahkan hawa nafsu? Maka para ulama banyak sekali membahas, di antaranya. Yang pertama adalah kita harus membiasakan diri, memaksakan diri agar kita bisa berbuat kebaikan. Walaupun berat, pasti berat pada awal-awalnya. Tetapi kalau kita melatih, memaksakan tiap hari, bismillah, paksain, insya Allah nafsu akan tunduk lama kelamaan. Nafsu ibaratnya anak kecil. Dalam Qasidah Burdah disebutkan, an-nafsu tifli intuh milhu syabba'alahu birradha'i wa intaftimhu yanfatimi. Nafsu itu seperti anak kecil. Kalau dia dibiarkan sampai besar pun akan menyusu. Tetapi kalau anak kecil itu disapih, maka pasti akan bisa tersapih. Makanya kita harus berjuang, melatih diri kita sendiri, dipaksakan untuk berbuat kebaikan. Mungkin waktu-waktu malam hari kita bangun, ayo bismillah paksain untuk tahajud. Kita malas belajar, bismillah paksain untuk belajar. Harus dipaksa dan dilatih terus-menerus. Nomor 2, cara untuk mengalahkan nafsu adalah dengan cara berpuasa. Alhamdulillah saat ini kita masih berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita ini bisa mengalahkan, menundukkan hawa nafsu. Ada suatu kisah yang disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin, juga disebutkan dalam kitab Tafsir As-Sawi, bahwasanya lamma khalaqallahu nafsa, ketika Allah menciptakan nafsu, qala ya nafsu man ana wa man anti. Wahai nafsu, siapa saya dan siapa kamu? Nafsu dengan angkuhnya, dengan sombongnya dia bilang, ana, anta, saya ya saya, kamu ya kamu, sombong. Maka Allah murka, kemudian memasukkan nafsu ke dalam neraka 100 tahun. Tetapi di dalam neraka masih dikasih makan, walaupun dengan timah panas, dengan duri. Ketika dikeluarkan dari neraka selama 100 tahun, maka nafsu ditanya,
Ya nafsu, man ana wa man anti. Siapa kamu dan siapa saya? Maka nafsu bilang, ana, anta, kamu ya kamu, saya. Allah murka lagi, kemudian masukkan nafsu dalam neraka ju', neraka yang dipenuhi dengan kelaparan, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Akhirnya nafsu dikeluarkan dari sana, kemudian ditanya, wahai nafsu, man ana wa man anti. Baru nafsu tunduk patuh kepada Allah, dia mengatakan, anta rabbuna wa ana abduka dhaif. Engkau adalah Tuhan kami, sedangkan saya adalah hambamu yang lemah. Oleh karena itu, kita harus berjuang melawan setan, kita harus berjuang melawan nafsu. Jangan sampai kita terperdaya oleh setan, terperdaya oleh nafsu. Kalaupun nafsu dan setan itu seakan-akan ringan kita ajak untuk berbuat baik, ringan untuk kita ajak ke masjid, semangat kayak nggak ada rasa malasnya, maka tentu kita harus lebih hati-hati karena tipu muslihat setan dan nafsu sangatlah lembut. Bisa saja terjadi atau mungkin setan atau nafsu itu menyisipkan perasaan pamer atau syirik khafi atau riya di sana. Maka kita harus hati-hati. Dalam qasidah Burdah disebutkan, wa khalifin nafsa wa syaitana wa'sihima wa inhuma mahadakan nushafat tahimi. Kita harus menyelisihi nafsu dan syaitan. Kalaupun keduanya itu seakan-akan memberikan nasihat kepada kita, ringan kita ajak kebaikan, tetap kita harus mencurigainya. Karena namanya pamer, namanya gak ikhlas, namanya riya itu sangat samar. Qala ulama asyirkul khafi akhfa min dabibin namlatis sauda fis sakhratis sama fil lailatil zalma. Syirik khafi atau pamer atau perasaan gak ikhlas itu lebih samar daripada semut hitam merayap di batu yang hitam pada waktu malam. Mudah-mudahan kita semua bisa selamat dari godaan syaitan maupun tipu daya nafsu. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.